Radar Madiun, balik lagi di obrol-obrol Radar Madiun TV bersama saya Ayu Dea. Ini nggak usah jauh-jauh, kita main ke Madiun aja. Kalau teman-teman tahu ya, kali ini dia lagi ada di depan kampus Unipma Madiun. Ini kampus 1 ya, karena kampusnya Unipma itu ada 4. Nah itu sekarang lagi ada di depan kampus 1. Kira-kira mau ngobrolin apa, ngapain kesini? Karena kayaknya kalau kuliah lagi enggak deh, tapi nggak tahu besok. Jadi teman-teman semua langsung aja ikutin kemana arah tujuan dia hari ini. Yuk langsung aja. Yuk langsung aja teman-teman, kita nyamperin ke ruangannya Pak Rektor. Ini teman-teman pasti semuanya sudah penasaran kira-kira kita mau ngobrol apa. Jadi buat teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap ikutin dia di obrol-obrol Radar Madiun TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. boleh masuk Bapak? Boleh, silakan. Nah, Ya. permisi. Ya. Nah, Monggo. siap. Nah, ini oke teman-teman. Kali ini yang sudah tadi saya bicarakan, bertemu langsung dengan Bapak Parji selaku Rektor Unipma Madiun. Iya. Ini saya senang banget kali ini bisa bertemu dan juga ngobrol langsung sama Bapak. Ini pertama kalinya ya saya ketemu dengan Bapak. Iya, Mbak Dea. Ya, kalau teman-teman wartawan sudah sangat sering. Waduh. Sudah 20 tahun ya. Iya, udah 20 tahun bahkan. Dengan teman-teman wartawan. Hari ini Ya. di Jumat yang cerah ini, Pak, Ya. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik ya. Keluarga di rumah semuanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang Sehat kesibukannya apa, Pak? Ya, seperti biasa saya memimpin Unipma yang sedang tumbuh dengan luar biasa. Di samping itu juga banyak kesibukan di organisasi, baik itu di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat pusat. Iya. Ngobrol-ngobrol soal Unipma, Pak. Ini Iya. teman-teman semuanya juga ingin tahu, ingin berkeliling juga. Iya. Bagaimana sih sebenarnya Unipma merupakan salah satu kampus terbesar ya ini di Iya. Madiun juga. Iya. Nah, ini pengen tahu sebenarnya Unipma itu seperti apa, luasnya, bagusnya. Ini mending kita muter-muter aja gimana, Oh, monggo Pak? dengan senang hati. Baik. Ayo, monggo. Nah, Pak, ini kan kalau teman-teman tahu juga yang tadi sudah sempat dikatakan, Iya. Unipma ini kan merupakan perguruan tinggi terbesar di Madiun. Nah, beberapa bulan yang lalu juga Unipma masuk dalam jajaran top 100 perguruan terbaik Iya. di Indonesia. Itu mungkin bisa diceritakan dikit Ya, bagaimana? alhamdulillah Universitas PGRI Madiun atau yang dikenal dengan Unipma itu hari ini itu secara kelembagaan ya menempati top 100 di Iya. tingkat nasional, baik itu versi for ICU maupun versi webometrik. Ya, tentu ini prestasi yang membanggakan. Di samping itu juga banyak sekali ini Nah, piala-piala dan penghargaan-penghargaan yang sangat membanggakan kita Iya. semua gitu loh. Ini menunjukkan bahwa meskipun di kota kecil, iya betul. Unipma sekarang tumbuh menjadi salah satu perguruan tinggi yang terbesar. disegani ya, berprestasi tidak hanya di tingkat regional tapi sudah di tingkat nasional. Iya. Ternyata tadi waktu saya lewat sini itu belum sadar ya Pak, ternyata banyak sekali nih hasil dari prestasi-prestasi yang diperoleh oleh Unipma. Ini apa saja Pak? Ya, jadi prestasi-prestasi ini umumnya adalah prestasi dalam bidang kelembagaan, kemudian ada bidang penelitian, dalam bidang pengabdian masyarakat gitu ya, dan prestasi dalam bidang kemahasiswaan gitu. Bahkan Mbak Dea, prestasi kemahasiswaan kita itu luar biasa ya. Terakhir itu kita ranking 47 tingkat nasional loh. 47. PTN dan 50 PTS. besar. Oh iya, dari PTN PTS yang jumlahnya 4.000 lebih itu. Ya, kita ini deretan ini juga menunjukkan bahwa Universitas PGRI Madiun sebagai perguruan tinggi unggulan kan? Iya, Nah, betul. perguruan tinggi unggulan ini di tingkat LLDD Jawa Timur. Bahkan kita juga masuk top 5 perguruan tinggi unggulan di LLDD wilayah Jawa Timur. Ini juga menunjukkan bahwa kita memang
berdasarkan data, berdasarkan fakta dan penilaian dari pemangku kepentingan baik di LL Dikti Jawa Timur maupun Kemenristek Dikti, memang faktanya hari ini Unipma tumbuh dengan sangat baik. Ini keren Ya. sekali ya Pak. Ya. Ternyata semakin mengenal Ya. bagaimana Unipma di Madiun ini memang semakin besar dan juga semakin banyak sekali prestasinya. Nah, Pak Perji, tadi Ya. sudah dari ruangan Bapak secara langsung, lalu jalan-jalan ketemu sama piagam-piagam banyak sekali. Iya. Nah, sekarang di sini tuh ada ruangan apa sih? Nah, ini adalah Biro Administrasi Umum. Itu adalah salah satu biro penting gitu dalam rangka untuk pelayanan administrasi yang ada di Unipma. Biasanya ini kalau tamu-tamu membutuhkan surat administrasi, surat keterangan macam-macam ya. Iya. Yang itu tentu melalui Biro Administrasi Umum ini. Ini boleh dikatakan pintu masuk utama secara administrasi dalam bidang administrasi umum. Administrasi Ya, umum. ya. Ibu, selamat Ya. pagi Ibu. Ya. Wah, ibunya cantik banget, cerah Ya, ya, sekali. ya. Ini kalau teman-teman lihat juga ruangannya besar dan juga bersih, rapi. Ya, Itu betul. tidak diragukan lagi. Memang Ya. di sini untuk protokol kesehatannya juga selalu diterapkan ya Pak. Ya, Karena sekarang ya. sedang bahaya sekali. COVID ya. Iya, sedang COVID gitu. Iya. Mungkin setelah dari sini pengen tahu gedung yang Monggo, ada di Unipma ya. seperti apa. Kita kan mempunyai 4 komplek kampus 4 sekarang. komplek kampus. Iya, nanti kalau saya ajak muter semua bisa 1 hari penuh. 1 hari penuh, saking besarnya Unipma ini. Iya, iya. Kita lihat beberapa. Ya, Tapi kalau untuk oke. di Unipma ini Pak, ada berapa jurusan sih? Sekarang kita ada 27 program studi. Ya, kita jadi ada 27 program studi dan menjadi kampus yang paling lengkap, paling komprehensif di Jawa Timur bagian barat gitu. Bahkan juga kita tidak kalah dengan kampus-kampus yang ada di Malang, Surabaya dari jumlah prodinya gitu. Iya. Sekarang kita ada 5 fakultas kan, Iya, jadi 5 sudah sangat lengkap. 5 ya. fakultas itu apa saja Pak? Mungkin Ya. teman-teman semua biar Ya tahu tentu juga. ada FKIP ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kemudian juga ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains. Sekarang yang paling muda ada Fakultas Hukum, ya kan? Iya, itu baru ya Pak untuk fakultas kemudian hukumnya. ada Pasca Sarjana. Iya. Kita juga mempunyai pendidikan profesi guru yang paling lengkap dan ada 8 prodi itu. 8 prodi. Dan itu jarang sekali di kota kecil. Ini Unipma cukup lengkap PPG-nya. Berarti Iya. kalau untuk yang paling baru, ini berarti fakultas hukum ya Pak? Iya, Fakultas Hukum paling baru. Iya, paling baru. Kalau untuk jumlah mahasiswa di Unipma ini, tadi ada 4 gedung ya? Kalau tempatnya ada, kampus kita ada 4 komplek Ada 4 kan? komplek, iya, Yang 4 di komplek. Jalan Setiabudi ini, kemudian di Jalan Nauri, di Jalan Kolonel Suwarno, dan kita sekarang punya kampus yang bagus di Ngawi. Gitu. Di Ngawi juga? Iya, jadi Unipmanya ada di mana aja Pak? Ya ini ada di Madiun sama di Madiun Ngawi. sama di Ngawi. Ada 4 kompleks itu kampus ya kita. Kalau di Madiun sendiri total mahasiswanya itu keseluruhan ada berapa? Ya kita posisinya 5.000 lebih. 5.000 lebih, wah, banyak sekali, teman-teman. 5.000 lebih mahasiswa. Ya, ya. Itu terdiri dari program S1, ada D3 manajemen perpajakan maupun program pasca sarjana, Sarjana. magister ya. Ya. Baik. Jadi kalau mau kuliah magister S2 di Unipma sekarang sudah ada itu. Nah, sudah bagus itu. Bagus nih teman-teman semuanya, kalau mau melanjutkan ke S2, yuk langsung aja datang ke Unipma. Iya, iya. Nah, Oke, kita muter lagi Pak nih, oke, semuanya oke. kita Ya, puterin Pak. ya. Pak Parji, ini saya lihat ada beberapa yang mondar-mandir, ini sebenarnya sekarang sedang ada. Kita kan waktunya untuk penerimaan mahasiswa baru. Iya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ternyata calon mahasiswa yang ternyata memilih datang langsung ke kampus, barangkali sambil survei kampus Iya, ya. betul. Tetapi ada juga yang mendaftar itu secara online. Jadi kami punya portal online untuk penerimaan mahasiswa baru, tapi ternyata banyak juga calon mahasiswa yang memilih datang ke kampus langsung, mungkin sambil melihat kampusnya ya, untuk meyakinkan barangkali. Ya, Ya. penasaran banget Pak, boleh masuk? Oh boleh, silakan. Boleh. Siapa tahu Ayo, nanti ayo. setelah ini saya langsung daftar Iya, loh Pak. oh iya.
paling tidak Permisi. dua ya ini Wah, adem Pak. ruang penerimaan mahasiswa baru ya. Iya, halo, Ya. selamat Ya. siang Mas, Mbak. Ya. Nah ini tentu menjadi bagian penting untuk mendapatkan informasi Iya. yang terkait dengan Unipma kampus. Jadi mahasiswa kadang-kadang banyak bertanya mengenai apa saja yang ada di Unipma, keunggulannya apa saja. Ya termasuk juga biasanya akan bertanya itu ada beasiswa atau tidak, Iya. ada potongan atau tidak. Langsung ke sini ya? Iya, bisa langsung by phone, pasti ada pelayanan lewat WA juga, secara medsos juga, tetapi kadang-kadang ya itu yang saya katakan ada juga mahasiswa yang pengen langsung, Iya. datang. Ya kita layani dengan baik. Karena Ya. kalau mungkin banyak sekali yang kangen ya Pak, walaupun baru pendaftaran, ini banyak sekali yang kangen gimana sih rasanya kuliah, datang Ya, ke kampus. ya. Karena memang atmosfer kampus itu akan sangat menentukan gitu. Kalau kampusnya nyaman, kemudian tempatnya itu juga memberi ruang yang baik untuk pengembangan potensinya, minat bakatnya, itu kan akan mendorong semangat mereka untuk terus berprestasi gitu. Ya. Baik. Ya. Kalau untuk sekarang Pak, ini kan beberapa memang ada yang datang untuk PMB saja. Iya. Nah kalau untuk sekarang ini di Madiun Pendaftarnya. sendiri, di Madiun sendiri kan banyak sekali sedang meningkat ya COVID Iya, Pak. iya. Lalu selain PMB itu ada kegiatan lain gitu nggak sih Pak? Kegiatannya sangat banyak ya, tapi ya dilakukan secara daring. Setelah daring. Nah, termasuk pendaftarannya tadi kan banyak lewat Iya. daring. Nah, berdasarkan catatan dari PMB sampai hari ini yang mendaftar ke Unipma itu sudah 1.000 lebih. Sudah 1.000 lebih. Nah, sudah 1.000 lebih ya Mas ya. Nah, 1.300. 1.300. Itu Nah, dalam sudah berapa hari Pak? 1.300 ya, tentu mulai dibuka pertama. Itu nanti masih sampai bulan Agustus kan, ya mudah-mudahan nanti bisa nembus 2.000 gitu. Iya, amin. Ya, Besok jadi- siapa tahu Pak ini Iya, langsung. iya. Ini hari ini Juni sudah 1.300 ya. Tentu akan naik terus ya sampai nanti bulan Agustus gitu. Sampai tanggal berapa itu Pak? Mungkin Ya kita biasanya perlu nanti tahu. sampai akhir Agustus masih Sampai kita akhir beri Agustus. peluang. Karena kan kuliah nanti biasanya pertengahan September. Nah, Nah Bapak, ini sekarang ternyata kita sudah sampai di kampus 3. Wah, cepat Iya, banget ya Pak. Kampus 3, ya. Luas sekali Luas sekali, Bapak, ini iya. luasnya ada berapa? Kalau di sini mungkin yang komplek ini saja mungkin sekitar 4,5 hektar ya. 4,5 hektar teman-teman. 4,5 hektar, ya. Di sini tuh ada apa saja Pak? Di sini Gedungnya. komplek di sini ini yang utama ini ada laboratorium terpadu dan perpustakaan yang baru saja terakreditasi A. Ya, kemudian Keren. sebelah ini ada SMK Cendekia, itu adalah lab school-nya Unipma. Unipma. Kemudian juga ada asrama putra, ada asrama putri, dan sana juga ada GOR Cendekia untuk olahraga yang cukup luas gitu. Nanti rencananya rektoratnya juga akan pindah ke komplek ini. Ya. Untuk rektoran juga Ya, nanti pindah rencana ke sini. nanti akan pindah di komplek ini juga. Tapi Ya. ini untuk labnya Iya. sebesar ini Bapak. Iya, betul. Ini sudah difungsikan ya? Sudah. Ini ada lantai 6 ya, ada lantai 6. Ini 6 lantai. 6 lantai dan pakai lift bagus gitu ya. Dan saya kira ini adalah lab terpadu yang paling bagus di perguruan tinggi di Jawa Timur bagian barat. Iya. Gitu. Dan tidak kalah dengan lab-lab terpadu yang ada di kota besar di Surabaya maupun di Malang gitu. Wah, ini memang setelah lihat atas langsung menjulang Langsung, tinggi karena iya. ada 6 lantai. 6 lantai. Ini kalau teman-teman pengen tahu, makanya buat Iya. yang baru lulus yuk daftar aja ke Unipma Madiun. Oke, Ini iya. nanti bisa main-main ke sini, main-main Iya. ke perpustakaannya Di juga. atas nanti bisa lihat view-nya Madiun, itu View-nya bisa dilihat Madiun. di Berasa balkonnya. di rooftop ya, Pak? Iya. Kalau boleh diajak jalan-jalan, view mana saja sih yang bagus Pak? Oh Di iya, sini jadi di dalam laboratorium terpadu ini kan
lengkap sekali gitu. Ada laboratorium kimia, ada laboratorium farmasi, ada laboratorium teknik, ada laboratorium sistem informasi, kemudian juga ada kompleks untuk perpustakaan. Nah, ini juga ada tempat untuk foto booth. Iya, saya lihat ini langsung rasanya pengen foto. Sehingga ini milenial banget gitu. Iya, milenial. Konsepnya kita buat milenial banget supaya anak-anak itu kerasan belajar di sini gitu. Jadi nggak hanya belajar aja, tapi juga aja. bisa selfie. Selfie. Dan lingkungannya kita buat nyaman, ada bunga-bunga dan lain sebagainya supaya menambah semangat belajar dari mahasiswa. Nah, ini Mbak Dia kalau mau foto, ini teman-teman. Ini salah satu tempat yang biasanya favorit kalau ada tamu, ada apa gitu ini biasanya. Saya salfok sama ini Pak. Iya. Ini khusus dipesan boleh diinjak ya Pak? boleh sih. Ini teman-teman ini kalau dibilang estetik. Iya. Keren Pak ini Pak. Iya. Jadi kalau ada tamu, ada mahasiswa biasanya juga suka foto-foto di sini ya. Iya. Untuk Tapi ngomong-ngomong soal foto Pak, ini saya juga pengen tahu karena kalau untuk proses pembelajaran di Unipma sendiri itu bagaimana untuk saat ini? Oh, ini. Jadi karena pandemi COVID, Unipma termasuk yang paling atau sangat siap menghadapi COVID. Mengapa? Karena 1 tahun sebelumnya kita itu memenangkan hibah teknologi informasi yang memang khusus dipersiapkan untuk pembelajaran online. Makanya kita punya yang disebut dengan ELMA. ELMA itu apa? E-Learning Unipma. Itu adalah portal pembelajaran online yang sudah ready sebelum COVID. Sehingga begitu COVID itu tinggal memperkuat kemampuan literasi para mahasiswa dan dosennya. Nah sekarang sudah semua dosen sudah menggunakan ELMA itu, sehingga bagi Unipma tidak masalah gitu untuk pembelajaran daring atau online ini. Jadi saat ini semuanya daring dan online. Tidak ada perkuliahan tatap muka ya Pak? Masih kita lakukan, tapi secara terbatas. Khususnya untuk laboratorium, praktikum yang memang harus ke lab ya. Kalau daring semua nanti kan tidak bisa, kurang terampil, kurang skill. Jadi terapi kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang baik itu. Termasuk masuk laboratorium ini masih boleh. Masih bisa. Tapi ya maksimal 10 orang dibatasi. Misalnya untuk prodi farmasi itu kan butuh praktikum. Iya benar. Praktiknya yang sulit ya Pak. Praktiknya yang sulit ya. Iya, nggak bisa itu. Kurang. Makanya tetap harus praktek, cuma dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah mahasiswanya dibatasi. Tapi sejauh ini ada nggak sih Pak untuk keluhan-keluhan dari mahasiswa? Waduh kesulitan ini nggak semuanya harus daring, itu ada keluhan? Kalau secara umum selama COVID hampir 2 tahun ini untuk pembelajaran daring hampir tidak ada keluhan. Dan memang kita evaluasi itu. Jadi tiap akhir semester nanti kita evaluasi baik itu dari dosennya, dari jaringannya, dari ketersediaan laman-lamannya itu kita sempurnakan terus gitu. Sehingga hari ini itu ELMA itu sudah semakin sempurna karena sudah bisa connecting dengan misalnya dengan Zoom, dengan Gmeet gitu ya. Itu sudah bisa terimplementasi. Unggah video itu sudah nggak masalah. Jadi sudah semakin komprehensif, semakin canggih lagi, tidak membosankan. Oh iya. Memang keren banget. Iya. Tapi saya sudah lulus sebelum ada. Nanti S2, Mbak Tia harus ngambil S2-nya. Harus. Jangan jauh-jauh, dimajuin aja pokoknya. Jalan-jalan jauh, tiba-tiba sudah sampai di sini ya Bapak ya. Kalau bisa dilihat ini juga teman-teman, kampusnya itu panjang dan juga luas. Jadi pada lelah juga ya ini jalan-jalan. Tapi Pak Marji semangat sekali loh ini untuk mengenalkan kampus Unipma yang ada di Majalengka. Bisa badminton ternyata. Pak ini sebelum mengakhiri obrolan hari ini, mau nanya terakhir nih Pak, untuk di Madiun Raya kan belakangan bermunculan cabang perguruan tinggi negeri. Nah untuk Unipma sendiri itu bagaimana menghadapi persaingan-persaingan? Ya satu-satunya cara untuk bersaing di level nasional maupun internasional itu kita harus harus bermutu, berkualitas. Jadi jawabannya kualitas, mutu itu menjadi
bagian penting yang harus kita upayakan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Baik mutu universitas secara kelembagaan, mutu dosennya, mutu mahasiswanya, maupun mutu proses pembelajarannya. Itu menjadi kunci. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan kehadiran PTN-PTN itu selama kita bisa menjaga mutu atau kualitas. Itu kunci. Kemudian kita juga akan goes internasional, itu juga kunci. Jadi ke depan itu kita harus menjadi kampus yang bisa diterima di kancah internasional, dan itu sudah kita mulai. Namanya program City Teacher dan City Vet. Itu adalah magang industri, magang pembelajaran kita itu tidak hanya di regional atau nasional, Mbak Tia. Kita sekarang sudah kerjasama dengan kampus-kampus di luar negeri gitu. Keren banget, bahkan sampai bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Pantes ya Pak, untuk prestasinya juga terus meningkat, terus menerus bisa terjaga. Ternyata memang selalu kualitas dan juga mutu kampus ini dipertahankan. Betul, menjadi bagian penting. Atmosfer akademiknya juga kita tingkatkan terus. Tradisi mutu, tradisi berprestasi itu menjadi bagian dari kehidupan kampus kami gitu. Nah, ini teman-teman juga di sini semakin tahu lagi bagaimana sih, tidak hanya melihat dari depan saja ya Pak, tapi juga ikut masuk ke dalam. Ini tadi sudah muter-muter. Saya berterima kasih banyak sekali sama-sama Mbak Tia. Sudah ngobrol banyak, ditemenin sana sini. Ini teman-teman tahu kan sangat luas. Jadi tadi Pak Parji ini sudah meluangkan banyak sekali waktunya buat ngobrol bareng sama kita teman-teman Jawa Pasaman Madiun. Dengan senang hati. Iya, jadi kangen masa kuliah. Nanti kuliah S2-nya, pascanya harus ke Unipma. Di sini harus ketemu Bapak lagi ya nanti menjadi rektor saya. Nah, oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan di channel YouTube Radar Madiun TV. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Share sebanyak-banyaknya ke seluruh media sosial teman-teman semua agar tahu juga Unipma Madiun itu seperti apa. Tidak hanya di Madiun, ada juga di Ngawi. Gitu. Memang sangat besar, sangat patut sekali untuk dibanggakan. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan bisa bertemu lagi dengan Bapak. Pasti banyak hal yang bisa kita explore. Kalau gitu saya Ayudia dan juga Pak Parji beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.